agenda iblis bersama kaum feminisme, kaum liberal untuk menyesatkan kaum muslimin. Ini kemaksiatan akhirnya didukung oleh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam channelnya Ustadz Mahfud Kasih. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ada sarapan? Alhamdulillah tadi sudah sarapan tadi Ustadz. Jadi gini Ustadz, salah satu anak penjabat, gubernur lah Ustadz ya, dia membuka hijabnya. Nah, apa pandangan Ustadz ketika seorang anak penjabat yang mereka itu awalnya berhijab tiba-tiba membuka hijabnya? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya fenomena ini nggak aneh ketika kita hidup dalam dunia demokrasi dengan ideologi sekuler ini, yang mana orang-orang kaum muslimin hari ini memang diajak kemudian didorong untuk masalah kehidupan itu tidak menggunakan Islam. Maka ketika ada anak pejabat melepas hijab, ini sebenarnya yang menjadi riskan karena mereka public figure. Kemudian termasuk si Ahwat itu juga public figure gitu. Nah, ini akan memberikan pengaruh besar kepada umat. Nah, seperti itu. Ini yang sebenarnya yang kita sayangkan. Kalau masyarakat kecil, perorangan, mereka bukan siapa-siapa, mereka buka hijab, ya dosanya dia sendiri. Jadi ketika yang buka hijab ini followernya banyak, itu bisa menimbulkan dampak yang lebih besar ya? Ya, ketika mereka tidak punya massa, nggak punya follower, mereka buka hijab, ya orang tidak memandang seperti itu. Nah, tapi bisa jadi ini adalah memang agenda kaum feminisme yang mereka menuntut kaum muslimin itu menjauhkan diri mereka dari Islam. Jadi mereka itu akan berusaha untuk membuat kontroversi di tengah-tengah kaum muslimin dengan menghadirkan sosok-sosok yang terkenal itu yang melanggar syariat Islam. Yang mereka akan mencari dalil untuk berdalih membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. Ini apalagi kita tahu misalkan sosok itu bapaknya adalah Gubernur Jawa Barat yang kabarnya mau mencalonkan jadi Gubernur DKI Jakarta. Apalagi si anaknya ini itu beliau didukung oleh ibunya. Ibunya sangat support. Saya baca juga, saya sempat mengikuti sedikit tentang itu. Ibunya itu mendukung aktivitas anaknya itu. Ini kemaksiatan akhirnya didukung oleh orang tua. Ini keadaan seperti ini sebenarnya kalau di tengah-tengah umat banyak terjadi. Contoh misalnya kan kemaksiatan yang didukung oleh orang tua. Misalnya ada seorang laki-laki ingin bawa jalan seorang anak perempuan, minta izin kepada orang tuanya. Pak, Bu, izin bawa, misalnya namanya si Putri, izin bawa si Putri jalan-jalan keluar makan malam. Padahal mereka bukan mahram, mereka pacaran, mereka maksiat. Terlepas zina besar atau tidak, tetapi itu sudah tidak boleh. Kemudian mereka keluar itu atas izin orang tuanya. Maka maksiat anaknya ini itu akan menjadi dosa orang tuanya. Bukan hanya dosa anak. Orang tua yang mendukung, orang tua yang memfasilitasi itu kena maksiatnya. Sama misalnya begitu juga ketika kaum muslimin hari ini misalnya kan mereka pacaran di rumah, orang tuanya memberikan ruang tamunya untuk anaknya pacaran, untuk bercerita. Ini kemaksiatan anak yang didukung oleh orang tua. Begitu juga seorang anak laki-laki, anggaplah namanya Putra, dia izin ke orang tuanya, ayah, ibu, saya ingin jemput Putri jalan-jalan, ajak makan. Oh, ini kunci mobilnya, ini uang jajannya. Kemaksiatan yang didukung orang tua. Dan ini sebenarnya menjadi lumrah terjadi di tengah-tengah kita, baik yang berhijab ataupun tidak berhijab. Dengan adanya tadi sekulerisme tadi yang orang tua tuh nggak paham bahwa itu nggak boleh tuh. Ya, sebenarnya bukan hanya kalangan orang tidak paham,
Kalau mereka tidak paham, mereka ya berdosa. Tapi ketika orang paham, memiliki ilmu, mereka bermaksiat, ini akan lebih besar lagi dosanya. Ini sudah berdosa mereka. Tapi ketika mereka itu paham, misalnya santri atau alumni pesantren misalnya kan, atau memang orang-orang beragama, mereka korupsi, mereka maksiat, mereka berzina, dosanya akan jauh lebih besar. Ini yang menjadi problem, Tat. Lantas hijab itu apakah memang wajib? Apakah memang tidak wajib? Sebenarnya di kalangan ulama mutabar, ulama-ulama yang kita akui keimanan dan keilmuannya, ulama-ulama besar itu tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nutup aurat, tidak ada. Jadi nutup aurat itu pun ada standarnya. Pakaian itu harus longgar, misalnya kan nutup seluruh tubuh, itu bajunya, kerudungnya itu nutupi, harus diulur menutupi dada, bukan diikat di leher. Banyak hari ini yang kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Inilah agenda iblis bersama kaum feminisme, kaum liberal untuk menyesatkan kaum muslimin. Nah, tadi itu misalnya kan, bagaimana mereka yang apakah mereka tidak paham? Sebenarnya bukan tidak paham. Mereka tidak paham itu nambah satu dosa mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Orang yang paham, mereka sudah paham, kemudian mereka menyesatkan kaum muslimin, lebih besar lagi dosanya. Sebenarnya kan ini yang harusnya kita itu di dunia itu punya tujuan. Apa tujuan kita di dunia? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya seluruh sendi kehidupan kita, seluruh waktu kita itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak ini sudah mulai membuka hijabnya dan orang tua mendukung, sebagai bapak itu kan menjadi tanggung jawab bapak, karena bapak itu kan menanggung dosa anaknya ketika anaknya berbuat maksiat. Nah, kalau bapaknya tetap diam, ya kayak gini kan, ya bahkan orang tuanya katanya, orang tuanya mendukung bahkan anak itu untuk buka hijab. Anak pejabat aja buka hijab, anak pejabat aja pacaran nih, anak pejabat aja gini-gini nih. Nah, ini problem yang lumayan ribet nih ketika yang melakukannya anak pejabat nih. Iya, bukan hanya anak pejabat. Hari ini ada anak-anak tokoh agama, bahkan tokoh agama juga ya, anak ketua ormas Islam misalnya kan, mereka ndak nutup aurat, anak ahli tafsir ndak nutup aurat, seperti di Indonesia. Nah, ini kan membuat legitimasi kemaksiatan di tengah-tengah kaum muslimin, seolah-olah hal seperti itu boleh. Nah, inilah yang disebut namanya itu dosa jariah. Kalau di buku Ustadz Dwi Condro Triyono itu ada buku judulnya itu Dosa Investasi. Ada juga namanya itu, judul bukunya itu Pahala Investasi. Jadi kita ini bisa jadi berinvestasi pahala dengan kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengedukasi kaum muslimin, atau kita menjadi membuka pintu dosa investasi, di mana kita itu tuh mengajarkan, menyerukan orang untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika seorang public figure seperti itu, mereka akan banyak support kan, para pengusaha-pengusaha itu yang penting terkenal, yang penting terkenal. Maka mau nyeleneh, mau apa, mau kebaikan, mau nyeleneh, itu ketika mereka viral, mereka akan naik, akan dijadikan bintang-bintang iklan, bintang-bintang film dan lain-lain, atau bahkan untuk menjadi pendukung mereka bisa bayar mahal, termasuk untuk dalam pencalonan pilkada serentak 2024 ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Mereka itu standarnya hanya manfaat. Ketika mendapatkan manfaat, mau itu maksiat, mau melanggar syariat, mereka akan lakukan. Padahal asas di kita itu halal atau haram. Ketika itu sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh. Mau memberikan manfaat atau tidak boleh. Itu dalam Islam. Kalau halal, ya silakan kita pilih. Seperti misalnya gini, buka hijab, sudah tahu itu terlarang dan menutup aurat itu sebuah kewajiban, jangan dilanggar.
Nah, kalau dilanggar maka jadi dosa. Ketika seorang sosok, misalnya ini contoh Abu Jahal, Abu Lahab, sosok yang menentang Islam sejak awal, kemudian mereka mati dalam kekafiran. Kebayang nggak mereka menerima dosa-dosa jariah orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dalam bermaksiat kepada Allah dalam hal menentang ajaran Islam? Itu mereka akan mendapatkan dosa jariah, dosa investasi. Inilah investasi dosa itu, walaupun kita sudah meninggal nanti akan Berjalan, ya? mengalir dosa-dosa kepada mereka. Sebagaimana sebaliknya ketika kita menyampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar, kemudian yang batil itu batil, yang munkar itu munkar, maka akan mengalir pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Seandainya ajaran yang kita sampaikan itu dilanjutkan oleh generasi-generasi setelah kita. Bagaimana pandangan Islam terkait mereka yang membuka hijab, baik itu dari kalangan bawah, ustadz maupun kalangan pejabat, agar Islam itu bisa mengontrol semua ini, agar mereka tuh paham nih bahwa ini nggak boleh, bahwa ini seharusnya nggak boleh nih, seperti ini. Ya, sebenarnya kan ini tergantung dari motivasi kita. Apa sih motivasinya? Kalau motivasi kita ketaatan kepada Allah, maka tidak ada yang kita rindukan kecuali pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasi kita itu azas manfaat, maka semua yang bisa memberikan kita manfaat walaupun maksiat itu akan kita lakukan. Nah, bagi kita kaum muslimin, harusnya ini ketaatan inilah yang perlu kita tonjolkan dalam diri kita. Ini adalah syiar Islam. Hari ini dengan ideologi sekuler yang diadopsi oleh negara, demokrasi yang diadopsi oleh negara, maka hal ini tidak menjadi penting di dalam kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka bermaksiat kepada Allah ketika tidak mengganggu orang lain seolah-olah boleh. Buka hijab ketika tidak mengganggu orang lain seolah-olah boleh. Mabuk-mabukan ketika mereka tidak mengganggu orang lain seolah-olah boleh. Padahal maksiat itu mau itu mengganggu orang lain atau tidak, asal melanggar syariat Islam maka itu tidak boleh, itu haram. Seperti public figure, mereka bermaksiat pada Allah. Kemaksiatan mereka ini akan ditiru oleh orang lain. Yakinlah itu akan ditiru oleh orang lain, akan menjadi legitimasi bagi orang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Sebenarnya wanita itu mau olahraga, mau berlenggak-lenggok, mereka di sesama kaum muslimah, sesama wanita, ya silahkan. Ya, betul. Tapi yang jadi masalah ketika mereka publish, mereka share materi itu, maka itu menjadi terlarang sebenarnya. Seharusnya negara tuh harus seperti apa, Tan? Nah, sebenarnya disinilah peranan negara. Negara itu menjadi perisai. Di hadis Rasulullah itu, negara itu adalah perisai. Pemimpin itu adalah perisai. Hari ini kita ada aliran sesat, ada ajaran sesat, Bebas. ada perbedaan pendapat, misalkan tidak jelas lagi. Seolah-olah perbedaan pendapat, seolah-olah bagi satu kaum itu semuanya salah, semuanya bid'ah. Padahal areal perbedaan pendapat. Kemudian ada lagi ajaran yang sudah jelas sesat, aliran ini sesat, ajaran ini sesat. Kemudian dilegalkan oleh pemerintah menjadi seolah-olah benar. Kemudian pemerintah tadi itu tidak menertibkan mana yang masalah usul, masalah yang kita itu tidak boleh berbeda. Kemudian masalah furu'iyah yang boleh berbeda, tidak jelas lagi. Kenapa? Negara tidak menerapkan, tidak menjadikan Islam itu sebagai ideologi. Negara tidak menjadikan agama itu sebagai pintu utama untuk dibuka atau ditutup. Kalau yang haram, harusnya negara itu tinggal tutup, selesai. Kalau dia itu kebaikan, ini dibuka. Kalau perbedaan pendapat, ya silahkan masing-masing, tidak perlu ribut. Hari ini kan kita kebingungan, kaum muslimin kebingungan ketika rakyat terjadi perbedaan pendapat. Ada satu kaum mengatakan ini bid'ah, tidak boleh, seolah-olah ini benar-benar tidak boleh. Padahal hanya perbedaan pendapat, semua pendapat itu adalah baik atau lebih baik. Tapi ketika sesuatu kemaksiatan karena tidak diadopsi oleh negara, yang hak, yang batil, yang haram atau halal, maka negara itu kemudian membiarkan hal itu
terjadilah kemaksiatan yang tersebar luas. Ketika negara memberi fasilitas kepada orang agar mereka tuh bisa bermaksiat lebih luas. Negara membiarkan penjabatnya sendiri melakukan maksiat tadi. Ya, ini kan pejabat itu sudah maksiat. Kemudian kaki tangannya, pegawainya turut mempromosikan, turut andil di situ. Mereka tidak berusaha nolak. Ini adalah kemaksiatan. Apa contohnya? Sama misalnya seperti kaum muslimah yang tidak nutup aurat. Negara tidak mewajibkan hal itu, maka pemimpin negara itu akan Allah hisab telah bermaksiat kepada Allah, bahkan memfasilitasi kemaksiatan. Sebuah negara, seorang pemimpin ketika melegalkan riba, maka mereka akan menerima dosa-dosa jariah yang dilakukan oleh seluruh penduduk yang mereka pimpin. Nah, dalam Islam itu sebenarnya kalau dalam negara yang menerapkan syariat Islam itu komprehensif. Atau konsep ya. Komprehensif. Dia ketika negara bermaksiat ada tempat ngadunya, namanya mahkamah mazolim. Mahkamah yang untuk menyidang orang-orang, para pemimpin-pemimpin, para pejabat negara yang zolim kepada rakyatnya. Kebijakan zolim itu bisa dianulir oleh mahkamah mazolim. Simpulannya kan, baik itu kalangan bawah, rakyat biasa, baik itu ustadz, anak ustadz, baik itu public figure, mereka benar-benar harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan pemerintah pun, negara pun harus bisa menutup lubang-lubang maksiat tadi ya. Iya, betul. Apa closing statement yang bisa Ustadz sampaikan kepada para penonton kita hari ini? Ya. Nah, pertama sebenarnya apa yang dicontohkan oleh public figure itu tidak semuanya harus diikuti. Kalau sesuatu itu salah, maka wajib kita untuk tinggalkan. Ketika sesuatu itu bermaksiat kepada Allah, ketika melanggar syariat Islam, tidak harus kita ikuti. Ikutilah ajaran Islam yang benar. Kemudian yang kedua, bagi public figure itu jadilah teladan bagi umat, biar ini akan menjadi amal jariah bagi kalian, amal jariah bagi kita semua. Ketika orang mencontoh kalian dalam berbuat kebaikan, taat kepada Islam, maka jadikanlah diri kalian itu menjadi tauladan bagi kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam. Maka akan mengalir pahala-pahala bagi kalian sampai akhirat nanti, sampai ajaran itu terus digunakan sampai selesai ajaran itu digunakan. Mari kita mencontohkan hal yang baik dan tinggalkan hal yang buruk. Jangan sampai kita mendapatkan dosa jariah. Kita harus bisa mendapatkan pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.